Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sobat-sobat semua ya, kita jumpa lagi di channelnya MTV. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan sedikit mengupas di antara sekian banyak alat-alat servis yang kita gunakan sebagai teknisi, terutama teknisi ponsel, handphone. Nah, ini terutama buat sobat-sobat yang pemula ya, yang baru mulai merintis profesinya atau karirnya di bidang oprek handphone. Jadi ini kita akan sedikit berbagi salah satu penunjang, salah satu alat tempur, alat perang kita sebelum kita terjun di bidang software atau hardware handphone ya. Ya, kalau kita amati, kalau kita telusuri alat-alat tempur, alat-alat tempur teknis itu sangat banyak ya, sangat banyak sekali. Jenisnya juga banyak, harganya juga bervariasi tentunya ya, modelnya, desainnya, bahkan mungkin ada yang satu fungsi desainnya berbagai macam jenis. Tapi untuk pertemuan kali ini kita tidak akan membahas semua jenis-jenisnya, jadi kita hanya akan membahas salah satu alat tempur buat kita, terutama buat teknisi pemula ya. Mungkin kalau yang senior-senior sih udah paham. Kita hanya di sini akan berbagi buat teman-teman, buat sobat-sobat yang barangkali masih ada pertanyaan-pertanyaan, kira-kira apa aja yang perlu kita siapkan untuk menjadi seorang teknisi. Nah, yang seperti tadi di awal kita katakan bahwasanya untuk alat servis itu sangat banyak dan kita akan membahas salah satunya. Nah, ini yang ada di depan kita ini adalah salah satu alat tempur yang mesti kita miliki dari sekian banyak alat tempur itu. Nah, oke, langsung saja ya, kita akan membahas salah satunya, yaitu ini namanya holder PCB ya. Jadi penahan dari mesin, karena bagaimanapun kita seorang teknisi baik pemula maupun senior, pasti dan itu tidak bisa kita hindari, kita membutuhkan penahan mesin. Nah, ini salah satu alatnya ya, dari salah satu jenis aja ya. Kalau desainnya sih banyak ya, yang namanya holder PCB itu banyak banget. Nah, ini salah satunya, ada yang jenisnya ini ya. Ini simple ya, simple, murah meriah ini, tapi ya sangat berguna ini. Ada yang seperti ini juga, ada yang ini zaman dulu ini ya. Saya gunakan ini dari tahun 2008 2009, ini masih tersimpan. Namun ini apa namanya, penahannya udah hilang satu ini, tinggal satu biji ini. Kayaknya udah susah ya, udah jarang untuk yang desainnya dan jenisnya seperti ini. Yang paling banyak ini seperti ini. Nah, ini salah satunya juga. Jadi ini penahan ya, mau tidak mau kita mesti memiliki alat ini ya sebagai teknisi, barangkali sobat pemula terutama, karena ini berfungsi untuk menahan. Kita tidak mungkin dipegangin ya, mengeksekusi mesin itu kita mesti tahan seperti ini. Tinggal lihat posisinya, kita atur posisinya, jangan sampai ini moncongnya ini ya, moncongnya ini menyentuh atau menekan salah satu komponen ya, entah itu ini ilat-ilat atau juga yang lainnya. Jadi hindari menekan, jadi kita atur. Ini kan bisa digeser-geser ya, bisa digeser-geser kanan kiri maupun yang sebelahnya juga bisa digeser. Jadi kita tempatkan moncongnya ini di tempat yang kosong. Nah, ini salah satunya ya, ini yang simple seperti ini. Nah, namun kalau yang jenisnya ini tuh hanya berfungsi menahan seperti tadi ya. Jadi kita tahan seperti ini, kita tahan seperti ini, kita atur ini jangan sampai mendorong seperti ini juga. Jadi kita ini ya, mesti hati-hati, mesti lihat-lihat dulu di saat kita mau menjepit mesin itu. Nah, ini kan tempat kosong ya, ini kan tempat kosong, jadi kita mesti ini ya, mesti memahami, mesti lihat-lihat dulu kira-kira
di saat kita mau menjepit itu di tempat yang kosong enggak, dan kira-kira mengenai komponen apa enggak itu yang mesti diperhatikan. Karena kalau misalkan komponen yang kedorong tentunya bisa aja sompal ya, komponennya bisa juga lepas, jadi mesti hati-hati. Nah kalau yang jenisnya ini fungsinya hanya seperti ini ya, jadi kita kan enak ya, misalkan kita nyolder tidak perlu dipegangi atau juga dengan sambil di blower. Jadi kita tidak perlu memegangi mesin ya. Kalau megangin mesin bisa panas ya. Jadi seperti ini contohnya. Nah ini salah satu yang jenisnya seperti ini. Kalau ini hanya untuk penahannya. Nah ada yang lebih ini lagi. Selain yang jenisnya ini hampir mirip, ini juga sama ya. Bisa dikatakan holder PCB stand opening tool di sini. Ini juga sama holder ya, holder PCB. Nah namun dengan jenis yang sama tapi desainnya berbeda. Nah ini ya. Nah jadi mirip. Sekarang apa sih perbedaannya, kok ada di sini nggak ada lubang-lubangnya, tapi kalau yang ini ada lubang-lubangnya. Ini bukan hanya sekedar pemandangan ya, atau hanya sekedar wah lubang-lubangan biasa. Nah yang tadi saya katakan kalau ini fungsinya hanya untuk menjepit, menahan PCB di saat kita eksekusi. Sedangkan ini ada fungsi lain ya, selain menjepit PCB. Untuk yang jenisnya ini ada fungsi lain. Kenapa dikasih lubang-lubang seperti ini? Nah ini kan bisa menahan, sama ya fungsinya dengan yang ini, bisa menahan buat kita eksekusi mesin, ngangkat IC atau memasang komponen-komponen yang lain. Nah kalau selain bisa menahan mesinnya ini seperti ini contohnya ya. Nah ini bisa sama fungsinya ya. Nah ada fungsi lain, ini lubang-lubang seperti ini kita berfungsi sama untuk menahan juga, tapi untuk menahan IC yang biasanya ini yang sering kita sebut ACP atau rebal ya. Jadi di saat kita rebal CPU, ACP IC, jadi kita di saat membersihkan IC kita tempatkan di sini. Contoh saja seperti ini ya. Ini adalah CPU Redmi Note 9 Pro contohnya ya. Ini contoh kecil aja, salah satu contoh. Nah lubang ini berfungsi untuk membersihkan. Jadi kalau kita mengangkat IC itu kan banyak ini apa namanya, banyak lemnya yang masih tertinggal, dan untuk membersihkan salah satu alat penunjangnya ya seperti ini ya. Jadi ini juga sangat diperlukan terutama buat teknisi-teknisi yang sudah merangkak, sudah naik ke arah tingkat rebal, kemudian ACP dari IC-IC yang kita eksekusi itu. Nah salah satunya ini misalkan CPU, kita taruh di tempat yang sekiranya sesuai aja ya seperti ini. Nah kan jadi dia nggak lari kemana-mana ya. Kalau ini kan tidak bisa ya. Kalau ini kan otomatis kalau kita taruh di sini lari-lari ya. Kalau kita geser-geser, nah kalau kita gesek-gesek ya, yang maksudnya kita cari aja yang sekiranya sesuai. Nah misalkan ini ya, ini. Nah jadi bisa menahan di saat kita membersihkan, tidak harus dipegangin karena cukup repot ya. Kalau ini kan kalau tidak ada penahan itu ada tekanan ya. Contoh kecil misalkan seperti ini ya. Katakanlah ini belum bersih. Kalau ini kan udah bersih nih, udah kita bersihkan untuk lem-lemnya. Kita misalkan mau membersihkan lem yang masih tertinggal contohnya ya. Nah jadi otomatis kita tahan seperti ini, kemudian kita sambil pegang blower, sambil satunya memegang pengeriknya. Jadi nah kita gesek-gesek seperti ini, jadi kan tertahan ya seperti ini kurang lebihnya ya. Ini sebagai contoh aja. Jadi kita mesti miliki ya, terutama buat teknisi-teknisi pemula yang sudah merangkak atau naik ke tingkat rebal CPU, ACP, IC-IC yang lain yang buat angkat cetak pasang itu. Jadi seperti ini, jadi kita nggak perlu ditahan. Nah ini kan karena sudah ada tahan. Ini adalah fungsi dari lubang-lubang untuk holder PCB yang desainnya ada lubang-lubang seperti ini. Kalau ini kan tidak ada ya, tidak ada lubang-lubangnya. Nah, makanya ini juga diperlukan ya. Kalau pengen salah satunya juga tidak ada masalah ya, cuman rekomendasinya ya yang seperti ini ya rekomendasinya. Karena kalau ini kan bisa multi, bisa untuk mengapit PCB, bisa juga untuk
menahan di saat kita membersihkan IC yang kita rebal atau kita ganti ya. Kalau ini kan tidak ada. Nah, ini dua diantaranya sudah kita jelaskan dan sudah kita terangkan. Nah, ada lagi yang jenisnya berbeda, dan ini sih sebenarnya alternatif lain ya. Jadi tinggal pilih saja salah satunya juga nggak masalah ya, apalagi buat teknisi pemula. Jadi jangan memaksakan diri harus memiliki semua. Jadi pilih aja salah satunya. Nah, ini ada lagi, kalau kebetulan ini yang kita beli adalah Mekanik MR6 Pro. Nah, ini juga sama holder ya. Ini juga sama holder mesin ya, holder PCB. Nah, cuman dengan desain yang berbeda. Fungsinya juga sama ya, untuk mengapit juga. Namun mungkin ada perbedaan sedikit untuk desainnya ya. Kalau ini desainnya seperti ini, dimasukkan kemudian dijepit. Nah, kalau ini seperti rel ya, penggunaannya seperti rel ini. Jadi untuk mengapitnya kita gunakan, nah itu ya, kita puter ini seperti ada relnya ini seperti ini. Nah, kalau misalkan kita mau mengeksekusi mesin, kita mau ini memperbaiki mesin, apa yang mau diangkat, komponen mana yang mau diperbaiki, jadi kita tinggal tempatkan saja seperti ini, kita sesuaikan. Nah, ini kan mungkin kenapa ada lubang-lubang seperti ini fungsinya untuk menempatkan, karena yang namanya mesin itu kan tidak rata ya, ada yang menonjol seperti halnya bagian headset ini juga kan menonjol ya, bagian headset ini menonjol, jadi kita tempatkan di bagian yang berlubang. Nah, contoh, nah ini kalau ini untuk penahan ya, sebenarnya yang semacam ini, jenis ini lebih ke arah gaya-gayaan kali ya. Kayaknya kurang ini ya, kurang elegan ya, kayaknya kurang enak digunain, apalagi buat teknisi pemula ya. Kayaknya kok agak ribet ya kalau untuk jenisnya yang ini ya, yang seperti ini desainnya. Tapi ya itu tinggal opsi aja ya, opsi kita maunya yang mana, simpelnya yang mana, kira-kira mau pakai yang mana. Mau pakai salah satunya tidak masalah, mau pakai semua juga tidak ada masalah ya, kalau memang ada keinginan untuk memakai semua. Jadi ini fungsinya penjepit. Nah, ini fungsinya apa? Ini ada seperti ini. Nah, ini juga fungsinya untuk menahan ya, karena kalau yang jenisnya ini kan di saat kita apit nih, kita contoh di saat kita apit seperti ini nih, kita coba ya, ini lumayan lama ini ya untuk merakit, untuk menjepitnya. Nah, kita bagian sini aja yang udah melebar ini. Nah, ini kan kita masukkan ya, kita masukkan seperti ini. Kalau untuk yang jenisnya ini harus mesti yang sabar ya. Karena untuk menempatkan mesinnya, menyusun ininya cukup lumayan ini ya, cukup lumayan merepotkan. Nah, ini kan ada lubangnya, jadi kita tempatkan di lubang, kemudian kita apit ya, kita apit untuk seperti ini, udah terapit. Nah, ini sebenarnya desain seperti ini ya, kalau misalkan tidak ada penahan, tentunya kalau misalkan kita mengangkat kaleng itu ya bisa ikut kecongkel ya, bisa jepat ya, kata orang Jawa ini namanya jepat ya. Nah, kita coba tes lagi nih, contoh kita tahan ini ya, kita tahan lagi, biarkan jangan terlalu menekan banget ya, pakai perasaan ini. Nah, ini kan udah kenceng nih, tapi kan nggak menjamin ya posisi dan kekencangan seperti ini, karena tidak ada penahan itu nggak menjamin, terutama kalau kita mengangkat bagian penutup kaleng terutama itu. Nah, fungsi dari ini yang seperti ini ya untuk menahan ya. Nah, seperti ini kita tahan. Nah, ini juga kita tahan. Jadi agak cukup ribet ya kalau yang desain seperti ini, agak ribet juga. Apalagi ini kan yang namanya mesin tidak rata ya, posisinya itu tidak rata ini ya, kurang lebih seperti ini. Nah, itulah diantara sekian banyak alat-alat tempur buat teknisi. Nah, barangkali buat sobat-sobat teknisi pemula, ini mesti kita miliki nih, mesti kita punya ya, karena mau tidak mau kita pasti untuk kedepannya di saat kita sudah ada konsumen itu ya pasti ya kita mengeksekusi mesin ya seperti ini, entah itu dijepit dengan jenisnya ini, holdernya, atau yang seperti ini atau yang seperti ini. Tinggal pilih saja sukanya yang mana, nikmatnya yang mana, nyamannya yang mana. Cuman buat saya pribadi itu masih
recommended yang seperti ini ya. Ini simple, praktis dan elegan kalau menurut persepsi saya ya. Cukup elegan dibandingkan yang ini. Kayaknya ini pertama harganya yang cukup lumayan ya kalau yang ini. Di samping itu juga dari desain ya sangat ribet juga ya, sangat merepotkan ini ya. Tapi ya tinggal pilih saja. Nah, di samping itu juga ini juga ada fungsi lain ya. Sama halnya ini juga di samping untuk menahan mesin seperti ini juga bisa untuk menahan IC-nya juga ya. Jadi ini adalah lekukan-lekukan dimana kita bisa untuk menahan IC ini. Jadi kalau misalkan kita mau membersihkan seperti ini ya, kalau ini kan dimasukin ke lubangnya seperti ini. Nah kalau ini kita tahan juga ya, kita tahan seperti ini. Cuman ya emang ini agak legok ya. Kalau ini agak legok rada repot ya, apalagi kalau misalkan IC-nya kecil ini ya. Kita taruh di bagian sini seperti ini ya. Nah ini kita tahan kan ya. Nah kita tahan, kemudian baru kita sambil bersihkan. Tapi kayaknya agak repot ya ini mah ya, agak kikuk ya. Kalau yang jenisnya seperti ini, seperti kayak agak kikuk gimana gitu ya, karena legok banget ya kalau yang seperti ini. Jadi ya ini sih kayaknya memang lebih ke gaya-gayaan ini. Kalau yang seperti ini. Tapi ya mungkin suatu ketika kita mendapati permasalahan di mana kita membutuhkan alat yang seperti ini atau juga alat seperti ini ya, terkadang kalau memang yang punya kemampuan ya coba aja beli di antara salah satunya atau juga jenis-jenis yang berbeda, karena terkadang apa namanya yang ini nggak bisa, di sini nggak bisa kan, seperti itu. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya. Oke, buat sobat-sobat barangkali bisa bermanfaat untuk video kali ini, terutama buat pemula. Kalau yang senior-senior yang udah master-master tentunya sudah memahami ya fungsi dari alat-alat ini. Oke, ntar di kesempatan yang lain kita akan membahas lagi alat apa yang mesti kita siapkan sebagai teknisi pemula untuk mengawali bidang kita di bagian oprek handphone ini. Oke, nah untuk link pembeliannya ya bisa dicek di Shopee ya, atau di toko Oren, di marketplace juga banyak. Ntar kalau misalkan ini kita cantumkan juga, barangkali bisa jadi referensi ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk video kali ini. Seperti halnya kata pepatah bahwasanya berbagi itu indah. Mudah-mudahan video kali ini juga bisa menjadi salah satu keindahan dalam berbagi. Salam sukses, salam sejahtera, dan tentu saja istimewa. Semoga kita selalu barokah dalam mencari nafkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.